ya. Yuk, salah satu siapkan. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kalian kedatangan Bapak Ibu guru ya, mau melihat bagaimana kalian belajar. Nah, karena hari ini materinya tentang keberagaman, jadi kalau dipanggil Ibu absen, biasanya kan hadir Bu gitu ya. Nah, sekarang hadirnya diganti dengan wilayah dan ibu kota provinsinya. Ya, misalnya Nangro Aceh Darussalam, ibu kotanya apa gitu ya. Biar kalian 38 provinsi hafal gitu ya, sambil menunggu pengeras suaranya bisa ya. Oke, Ibu yang dipanggil berarti berdiri dan sebutin satu wilayah dan ibu kotanya, tidak boleh sama ya. Kalau Jawa Barat sudah sama, harus ganti yang lainnya. Kalau temennya nggak bisa, bantuin untuk satu kelompoknya, ya. Oke, sambil menunggu temenmu. 10-1. Adinda. Banda Aceh. Ahmad Nubatul. Sumatera Utara, Medan. Medan. Aitor. Sumatera Selatan, Palembang. Palembang. Al-Faqih. Sumatera Barat, Padang. Padang. Anandita. Bengkulu. Andika. Riau Pekanbaru. Sambil didengerin ya temennya ngomong. Oh, kalau bisa 38 provinsi ada di kepala ya. Diingat-ingat. Bianca Ananda. Tanjung Pinang. Utisa. Jambi. Sudah bisa. Dandi Rako. Bandar Lampung. Dimas Tristan. Bangka Belitung. Emma Ratna. Banten Serang. Fahri Razan. Kalimantan Timur Samarinda. Fatur Rahman. Banjarbaru. Hadid. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Hermina. Kalimantan Utara. Tanjung Selor. Bagus. Indri Ramadhani. Halo. Oh, sakit. Juwita. Iya, Kalila. Bandung. Kaisa. Semarang. Luna. Yogyakarta. Malik. Surabaya. Malika. Denpasar. Muhammad Rizal. Kupang. Muhammad Zulfikar. Mataram. Najwa. Gorontalo. Natasha. Mamuju. Nurul. Palu. Pasha. Utara, paling utara Manado. Putri Ayu. Kendari. Syafa. Makassar. Salvira. Maluku Utara. Sofivi. Sebentar, udah. Bisa OTW. Tadi sampai mana? Salvira ya? Siva. Maluku Ambon. Siti Nurma. Papua Barat Manokwari. Wildan. Papua Jayapura. Yuliana. Papua Tengah. Oke, berarti ada 2 yang belum kesebut. Karena jumlah provinsi sekarang semuanya ada 38. Siapa yang bisa 2 itu? Ayo, provinsi yang paling bungsu.
Ibu udah siapkan kupon buat provinsi yang paling bungsu. Iya. Papua Selatan, Merauke, Papua Barat Daya, Sarawak. Iya, kasih aplaus temenmu ya. Oke. Yang paling dekat estafet aja ya. Ibu kakinya sakit. Oke, kita mau mencoba. Belum ya? Oh, ibu tutup dulu bentar ya. Ibu tutup dulu sebentar. Nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ibu sedikit menjelaskan, kemudian sesi kedua kalian nanti ada presentasi sesuai yang kemarin kamu dapatkan kelompoknya, materinya ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan metode jigsaw ya. Pembelajaran dengan ahli yang ada. Oke, ibu mau ngadain ice breaking. Kira-kira jawabannya apa yang ada di depan? Yes. Jambu air. Jambu air, betul. Sebentar. Kasih aplaus dong. Iya. Oke, sekarang coba lagi. Yes, siapa paling cepat? Ya. Bisa. Pisang, betul. Satu lagi. Alat musik. Sasando. Bukan. Nusa Tenggara Timur. Iya, oke. Ya, jadi hari ini kesepakatan pembelajaran PPKN selama 2 jam ke depan. Kemarin konsentrasi, fokus. Kamu mau nambahin apa? Dan alat tes di bidang sini. Maksudnya tidak ada? Maksudnya supaya fokus tidak ada buku atau tulisan. Oh, supaya fokus, tidak ada buku. Ada lagi usulan? Ya. Tidak memegang HP saat. Tidak memegang HP, betul. Mau usul apa? Tidak boleh mengobrol, betul. Kamu mau usul apa? Izin jika ke toilet. Ada lagi? Oh, terakhir, yuk. Saya Iya. menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Oke, jadi kalau temannya sedang berbicara, tidak boleh berbicara. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, berarti 2 jam ke depan, bismillah, kita akan mulai ya. Baik, hari ini materinya adalah tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Sambil duduk boleh? Ibu kakinya sakit. Ya. Oke, ya. Jadi ini di materi ke bab 2. Nah, kalian sudah belajar, nanti tujuan hari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kalian menampilkan sikap toleransi kepada teman, ya. Kemudian kalian menampilkan sikap kerjasama pada saat diskusi, ya. Oke, kita pindah. Ya, ini harusnya video yang isinya tentang keberagaman. Baik, Ibu ceritakan saja videonya ya. Ini musiknya rupanya sama sekali nggak keluar ya, tapi tidak masalah. Jadi ini adalah kekayaan yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kalian bisa melihat itu ada alat musik ya, kemudian dilihat lagi ada penari-penari, kemudian dilihat lagi penenun. Seperti yang baju Ibu pakai ini adalah dari Baduy ya. Ada penari. Kemudian ada lagi itu Istana Maimun. Kemudian itu tortor ya, tari tortor. Kemudian ini masih suling dari Jawa. Kemudian ada gamelan dari suku Sunda. Bukan gamelan ya, apa namanya? Angklung. Oke, angklung dari Sunda. Terus ada batik identik dengan Jawa ya. Kemudian ada lagi ya, kalau motifnya daun itu pasti dari Bangka Belitung. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu guru daun-daunnya banyak, oh pasti dari Bangka Belitung. Beragaman agama ya, ada masjid, ada orang sholat, ada yang Kristen, ada yang di pura ya. Kemudian kamu lihat itu sedang sembahyang dengan berbagai macam keberagaman ya. Kemudian ini Katolik ya. Ya, Katolik. Kemudian ini juga masih sama ya. Oh, ini ada di Bali ya. Saat ini dia sedang libur 2 minggu karena ada Nyepi.
Kemudian ada lagi ini gereja-gereja tempat kalian beribadah untuk yang non muslim ya. Kemudian masjid ini, wihara ya, pura ya, dengan berbagai kitab suci yang ada ya, Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, Abhidharma Pitaka, Al-Quran, Injil ya. Apalagi kitab suci yang lain. Konghucu, ibu nggak tahu nih kitab suci Konghucu seperti apa. Iya, ini adalah tampilan kekayaan alam yang mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah masuk ke dalam air ya, yang begitu belum semua orang bisa nyampe ke sini itu ya. Kemudian sangat indah rupanya. Ya, ini dari atas. Rupanya kita sangat kaya dengan hasil pertanian, gunung-gunung, hasil laut. Nah, ini Bromo ya, nanti akan dikunjungi oleh kakak kelas kalian. Di situ ada suku Tengger ya. Kalau kebetulan bisa ketemu upacara-upacara di situ ya. Kemudian ini pantai yang banyak sekali di ujung barat sampai ujung timur karena kita adalah negara bahari ya, negara air. Terus kita lihat lagi hasil karya payung. Oh ya, ini alat dayung. Oke. Ini namanya Tugu 0 km. Hanya ada di 3 tempat. Paling ujung Aceh, paling ujung Papua, satu lagi di Flores ya, NTT ya, Nusa Tenggara. Wow, ini makanan. Ibu belum makan jadi lapar. Ya, ini sate apalagi ya. Kemudian ini penari kecak. Oke. Lanjut, matahari yang indah di pagi hari ya. Kita lihat lagi masih alam yang indah. Ya, ini candi-candi. Ini paling dikenal ya, Borobudur. Sudah dianggap sebagai apa? Iya, warisan dunia. Ini Bapak Presiden kita mengatakan bahwa Pancasila harus kita jaga ya. Pancasila harus ada di hati setiap rakyat Indonesia ya. Oke, intisari videonya seperti itu ya. Ini sayang aja nih ya. Waktu dicoba bisa, rupanya sekarang tidak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti kita lain hari kita bisa melihat. Nah, sekarang kita coba melihat kenapa kita berbineka tunggal ika ya. Nah, asal muasalnya kamu lihat, oh di sini harus ada loh. Di setiap kelas itu harus ada lambang negara ya, nanti usul ya. Jadi lambang negara ini ya, bawahnya di kakinya burung Garuda ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tahun 50 itu Sultan Hamid II merancang. Jadi kenapa Bu bukan burung merpati atau bukan burung blekok, atau kenapa bukan menghadap ke kiri atau ke kanan? Kok madepnya ke kanan itu burungnya ya? Karena kalau kiri kanan, kamu lari. Kenapa? Takut. Oh, rupanya Garudanya bisa kanan kiri ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, keberagaman ini kamu lihat ini dari tulisan yang mungkin kamu tidak bisa baca ya, tapi kalau orang-orang dulu bisa baca ini ya. Kalau di Jawa namanya Hono Coroko gitu ya. Nah, ini bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua ya. Tidak ada satupun yang berbeda. Hanya satu tujuan. Oke, setuju? Oke, kita lihat lagi. Ya, jadi ini adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai pendorong, ya, penyemangat, sebagai benteng persatuan, sehingga negara lain nggak punya kecuali Indonesia. Oke, nah ini sebenarnya ada pidato seorang sekjen PBB yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai contoh di Indonesia, motonya orang Indonesia itu bagus sekali gitu, ya. Jadi ini Ibu ambil dari CNN ya. Jadi bukan hanya semboyan saja, tapi rupanya ini bisa saja dipakai untuk dunia ya. Coba kita kasih aplaus untuk mereka ya, akan menggunakan ya Bhinneka Tunggal Ika sudah mendunia. Oke, kita pindah coba. Nah, sekarang kamu lihat ada agama, ada budaya, ada Pancasila. Nah, Ibu nggak bisa bandingkan agama dengan Pancasila, tidak ya. Karena agama ini adalah
buatan Tuhan, nggak bisa dibandingkan. Tapi kita lihat ada Pancasila, ada budaya. Coba kamu pikirkan begini, kalau seandainya ini Pancasila, apakah Pancasila itu lebih luas dari budaya? Atau kalau seandainya ini budaya, apakah budaya ini lebih luas dari Pancasila? Ada satu pertanyaan, apakah Pancasila lebih luas dari budaya atau budaya lebih luas dari Pancasila? Tunggu ya, 1, 2. Oke, kamu dulu tadi. Iya. Budaya lebih luas dari Pancasila. Alasannya kamu apa? Karena budaya itu mencakup seperti Pancasila dan warisan-warisan dari nenek moyang. Nah, jadi kalau budaya lebih besar daripada Pancasila. Iya, jadi kalau ini budaya, menurut kamu Pancasilanya segini gitu. Iya, oke. Kalau kamu mau tunjuk jari? Iya. Budaya lebih luas daripada Pancasila karena Budaya lebih luas dari Pancasila. Alasannya, Rako? Pancasila itu nilainya dari budaya. Pancasila itu nilai-nilai dari budaya. Oke, perhatikan ya. Budaya berasal dari kata budidaya. Hasil karya manusia. Hasil karya manusia yang bisa dinikmati oleh orang lain itu namanya budaya. Pancasila adalah hasil karya manusia Indonesia yang dari zaman ratusan tahun yang lalu kemudian oleh 3 orang penggali rumusan Pancasila dirumuskan jadilah Pancasila. Nah, berarti Pancasila adalah karya manusia. Berarti benar jawaban kamu, budaya lebih luas dari Pancasila. Kasih aplaus untuk teman-teman kamu ya. Oke. Sekarang kalau agama, Ibu tadi sudah bilang tidak bisa dibandingkan dengan Pancasila. Karena Pancasila hanya dipakai dalam kehidupan di bernegara saja. Bu, saya nggak usah pakai Pancasila, kan saya sudah melaksanakan ajaran agama. Nggak bisa seperti itu. Karena kalian sebagai warga negara di Indonesia harus memakai Pancasila. Tapi kalau agama itu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Sampai mati pun kalian nanti akan ditanya perilaku kamu seperti apa dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi agama itu harus kita lebih kuat. Kenapa? Karena di dalam ajaran-ajaran agama ya, contoh nih, ketuhanan Yang Maha Esa, itu kan di Pancasila. Tapi di ajaran agama juga diajarkan, misal di Islam, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kamu mau milih Islam silakan, mau milih selain Islam silakan. Itu ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, manusia hendaklah tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam kejahatan. Nanti dalam Alkitab disebutkan kasihanilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, begitu ya. Yang non muslim siapa? Nah, betul ya? Iya. Terus yang ketiga, sila persatuan Indonesia di Alkitab katanya, manusia damailah di muka bumi ini. Betul ya? Iya, kita harus damai di muka bumi. Di Islam juga dibentuklah manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian bisa menyatu. Ya. 4, kerakyatan yang dipimpin ya oleh hikmat dan seterusnya, musyawarahkanlah dalam segala urusan. Gitu ya, di Al-Qur'an ada. Di agama lain juga ada, sampai keadilan. Jadi sebenarnya di agama itu sudah ada nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau kamu menjalankan ajaran agama kamu dengan baik, berarti sebenarnya sudah melaksanakan Pancasila. Sampai sini kira-kira paham? Oke, Ibu lanjut ya. Kita mau bicara keberagaman. Di Indonesia banyak keberagaman. Tadi yang kamu sebut 38 provinsi ini adalah keberagaman wilayah. Suku yang tadi disebut sama Ibu di film itu ya. Oke, banyak suku. Tadi ada tari tortor ya, berarti dari Batak ya. Ada Sunda ya dan sebagainya. Agama, kita ada 6 agama. Ras, kita rasnya ikut yang mana sih ya? Coba ya. Ibu nih tidak lama ya. Ini kan udah ya. 38 provinsi kamu sudah tahu sukunya. Oke, siapa bisa sebut 3 suku dari film tadi? 3 suku dari film tadi. Yang lainnya adakah? Yuk, mau nyebut apa? Batak, Jawa, Sunda. Ada ya tadi ya? Iya, kasih aplaus untuk teman kamu. Tadi mau nyebut sama apa tidak? Yang beda ada gak? Yang beda?
Beda. Tadi kan ada Sulawesi itu, ya. Apa tuh suku namanya, ya? Nama sukunya apa? Terus ada yang begini kan? Rumahnya begini, suku apa? Terus ada yang cak 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 cak. Hah. Yuk. Suku Bali. Suku? Iya, suku Sasak, betul. Terus? Iya. Namanya apa? Di Padang sukunya? Bukan Padang. Minang. Oke, kasih aplaus untuk Rako, ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi, ya. Agama mah sudah tahu, ya. Nah, ras. Kita rupanya tidak bisa mengkategorikan Indonesia itu ras dari mana. Karena penelitian pernah di teknologi rekayasa genetika, gen manusia rupanya bukan dari satu ras, tapi ketika diure adalah dari berbagai macam ras. Ketika ada seseorang yang benci kepada ras tertentu, rupanya setelah diteliti, ras orang itu justru lebih dominan dari ras yang dibenci. Sehingga akhirnya orang tersebut tidak jadi benci kepada siapapun. Karena sebenarnya setiap manusia genetikanya semuanya ada di situ. Cuma kita kan nggak bisa request sama Allah. Ya Allah, saya mau yang rambutnya pirang, hidungnya mancung, gitu ya, matanya belok, kulitnya putih, kan enggak. Kita semua diciptakan oleh Allah dalam keanekaragaman, sehingga kita harus bersyukur dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nggak boleh mengejek, membuli dan sebagainya, ya. Keberagaman golongan juga kita beda, ya. Oke, kemudian gender, cuma ada laki-laki dan perempuan. Kalau ada teman kamu bukan laki-laki atau bukan perempuan yang agak aneh, itu kamu harus bantu, harus kembali ke jalan yang benar. Karena di Indonesia yang diaku hanya gender laki-laki dan perempuan, ya. Oke. Nah, sehingga nggak perlu lagi ada masalah egoisme. Kalian merasa benar agamanya, yang lain harus dibasmi, nggak seperti itu, ya. Kita harus saling menghargai. Kemudian harus primordialisme, ya. Itu yang sikap primordialismenya harus dibasmi karena sukuisme, ya. Oke, separatis pernah terjadi ketika Timur lepas. Stereotip adalah etnisnya, ya, merasa etnisnya paling bagus. Semuanya sama, ya, nggak ada yang paling bagus. Anarki, nih, dosa besar pendidikan ketika di sekolah masih ada anarki. Anarki itu apa? Gara-gara keinjak sepatunya langsung tonjok, ya, membuli, ya, atau intoleransi, itu tidak boleh, ya. Jadi nggak ada lagi nih ibu dengar di kelas ini yang melakukan tindakan anarki, intoleransi, bully, ya. Oke, rasialisme bawah terakhir. Nah, ini memunculkan seperti ini tuh, ya. Bully, perundungan bahasa Indonesianya, ya. Terus apalagi upaya yang harus kita lakukan? Ya, kamu dari bangun tidur tadi kamu sudah berbuat kebaikan. Kira-kira kebaikan apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai sekarang? Boleh tunjuk jari? Ya. Membantu orang tua membereskan kamar, berarti golongan anak-anak, kan tadi ada ya keberagaman golongan, ya. Golongan anak-anak berarti membantu golongan orang tua. Mana lagi? Oh, ini, ya. Mau menjawab apa? Waktu bangun tidur? Bangun tidur langsung sholat, berarti kamu melakukan kebaikan, bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tapi juga kalau sholatnya bareng berarti kepada manusia, sesama manusia. Mau jawab apa? Berpamitan, iya, nggak langsung pergi, ya. Jadi anak-anak harus berpamitan. Sini ke depan, ya. Anak kecil minta-minta terus dikasih tanpa melihat itu ekonomi lemah apa tidak. Oke, bagus, ya. Kamu sudah melakukan kebaikan. Kasih aplaus untuk yang melakukan kebaikan ini, ya. Iya, oke. Nah, kita katanya torang semua bersaudara. Kita semuanya bersaudara, ya. Jadi nggak boleh beda-bedain satu sama lain. Nah, sisa waktu yang ada nggak yang mau nanya yang belum jelas? Yang dijelasin sama ibu nggak jelas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kelompok jujur, tanggung jawab, disiplin, visioner, peduli, terus
Kerjasama. Adil. Iya, ibu punya telur asin. Salah satu dari temanmu maju ke depan ngambil telur asin tanpa melihat. Di telur asin ini ada angkanya. Dilihat nanti. Kalau angka 1 berarti kalian nanti ahli atau tim yang mau ke depan ya, berarti sudah siapkan. Iya, ibu kocok. Silakan salah satu ke depan ngambil tanpa lihat. Ngambil tanpa lihat. Iya. Yang dapat angka 1 nanti kursinya langsung diangkat ke angka 1. Yang dapat angka 8 ada? Iya, ditukar. Iya. Nah, sekarang yang dapat angka 1 kelompok mana, tunjuk jari? Kelompok disiplin. Oke, berarti akan maju pertama. Oh, visioner. Oke, visioner. Kelompok ahli visioner yang akan presentasi silahkan ke depan. Kita kasih aplaus kelompok visioner ke 1. Yang dapat nomor 2. Tadi siapa yang dapat nomor 2? Langsung diangkat ya kursinya. Ya, nomor 2 kelompok apa? Peduli. Oke, kasih aplaus kelompok peduli. Tim ahlinya siap-siap. Yang ketiga, dari kelompok mana tadi yang dapat? Disiplin. Kelompok disiplin. Silakan kasih aplaus kelompok disiplin mau maju. 4. Mana 4? Kelompok jujur. Mudah-mudahan jadi anak jujur semua. Ya, kasih aplaus kelompok jujur. Terus kelompok mana tadi ya? 5 ya? 5. Yang dapat 5 kelompok tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kepada Tuhan dilakukan, ke manusia juga dilakukan. Kasih aplaus. Kelompok berikutnya 6. Yang dapat 6 adil. Iya, tidak pilih kasih. Oh, salah sebut ya. Oh, kamu kirain ke sana. Kelompok kerjasama. Iya, berarti kelompok yang kompak ya. Kasih aplaus kelompok kerjasama. Terakhir kelompok 7. Mana kelompok 7? Kelompok adil. Kelompok yang tanpa pilih kasih. Ya, kasih aplaus. Iya. Bapak Ibu, di depan ini adalah saya sebut dengan tim ahli. Di metode jigsaw, itu tim ahlinya yang presentasi nanti membantu kalau seandainya temanmu ada kesulitan. Oke. Yang tadi mau pakai poster, nanti dibuka dulu ya. Ini ibu matikan dulu. Ibu matikan dulu. Yang pakai poster, silakan layarnya dibuka yang mau presentasi pakai poster. Iya, oke. Ibu pindah aja ya. Ibu mau jadi moderator. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jujur, tanggung jawab, visioner, peduli, kerjasama, adil. Apa yang belum disebut? Tanggung jawab. Sudah ada 7. Dengan adanya nama-nama kelompok dengan nama mulia, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang mulia dan sukses di kemudian hari. Kasih aplaus untuk teman-teman kamu. Ya, ya. Oke. Sudah siap? Ya, sudah siap. Kelompok 1 kita mau tampil duluan ya. Ya. Ibu tidak tahu yang mau ditampilkan apa karena ini berdasarkan potensi kalian. Ibu bebaskan waktu itu kemarin ya. Kamu bebas deh mau apa gitu ya. Ini kira-kiranya kelompok 1 mau ngapain? Saya mau menjelaskan tentang faktornya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, oke. Silakan kita kasih aplaus kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Tristan. Saya dari kelompok 4 atau yang bisa disebut visioner. Sebelum saya menjelaskan faktor-faktor Bhinneka Tunggal Ika dari Indonesia, saya akan memperkenalkan karya anak dari kelompok kami. Di sini kenapa kita memilih poster digital dibanding pembuatan tangan? Alasannya dari kelompok kita itu banyak yang lebih unggul dalam bidang poster digital dibanding menggunakan tangan. Oke. Mari kita langsung lanjut saja ke penjelasan saya. Yang pertama, yang faktor dari adanya Bhinneka Tunggal Ika itu dari faktor geografi. Negara kita itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya yaitu benua Asia dan Australia. Untuk 2 samudranya ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita
berada di tengah-tengah itu dan juga berada di garis khatulistiwa yang menyebabkan iklim kita itu menjadi tropis, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi tanah yang ada di Indonesia sangat subur dan memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Pada zaman dahulu banyak sekali negara dari yang lain itu ingin mengambil kekayaan alam di kita seperti rempah-rempah ataupun yang lainnya. Maka dari berbagai ras, suku, agama yang lainnya pada ke Indonesia untuk menjarah kekayaan alam yang ada. Jadi semakin beriringnya zaman, banyak sekali suku, ras, agama yang lainnya sudah bertebaran di Indonesia. Kemudian Indonesia merdeka. Setelah merdeka masih terjadinya namanya diskriminasi ras, budaya, dan lainnya. Maka terbentuknya Pancasila dan di kakinya tertulis ada Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya ini kita berharap semuanya bisa hidup makmur dan bisa tinggal di Indonesia dengan selamat. Terima kasih. Sudah menampilkan faktor kebinekaan ya. Rupanya pesannya adalah kita harus bersatu ya. Kelompok 2 mau menampilkan apa? Sikap yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Asia plus untuk teman-teman. Oh ya. Jangan lupa yang hal-hal yang penting kamu catat ya untuk audiens. Silakan dicatat hal-hal yang penting. Ya, ini yang membuat siapa? Satu kelompok? Iya, oke. Tapi nggak kelihatan ya, maju dikit bisa? Iya, boleh. Iya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sika dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama Najwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu peduli. Di sini saya akan menjelaskan sikap-sikap yang dapat mengancam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu ancaman mental. Ancaman mental yaitu sikap yang dapat merasuki pola pikir kita. Contoh sikapnya seperti bully, karena bully itu dapat mengubah pola pikir kita dan dengan itu angka bunuh diri bisa meningkat. Yang kedua yaitu individualisme. Individualisme yaitu sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Kemudian ada stereotip. Stereotip yaitu prasangka berdasarkan penilaian. Contohnya seperti orang-orang menilai bahwa suku Sunda itu lemah dan lembut dan suku Batak itu kasar. Kemudian ada fanatisme yaitu obsesi terhadap suatu hal. Contohnya itu sekelompok masyarakat terobsesi pada suatu agama tertentu. Kemudian ada separatisme yaitu sikap yang lebih memilih daerahnya sendiri dibanding bangsanya. Contohnya seperti Papua Nugini, dia lebih memilih untuk meninggalkan bangsanya. Kemudian ada rasisme yaitu sikap yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit. Kemudian ada egoisme. Egoisme yaitu sikap yang lebih egoisme itu sama seperti individualisme, yaitu contoh sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Kemudian ada primordialisme, yaitu sikap yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Jadi dia itu bisa meninggikan suku sendiri dan merendahkan suku lain. Kemudian ada anarkisme, yaitu paham yang menentang adanya kekuatan negara. Contohnya ada sekelompok masyarakat yang menolak adanya norma hukum di Indonesia. Sekian dari saya, maaf apabila ada kurang. Terima kasih. Nah, sebentar. Iya, oke, kasih aplaus yang kompak. Nah, ini dari belakang nggak kelihatan ya. Rupanya ini IC-nya poster-poster yang terkait dengan sikap-sikap ya. Ngambil dari mana posternya? Dari ada yang menggambar, ada yang dari ini ya, dari Google ya. Oh iya, oke. Iya, bagus ya. Kelompok 2 lanjut. Maju kelompok 3, mau tampil apa ini? Makna Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita kasih aplaus kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Tadi kami dari kelompok disiplin akan menampilkan tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ialah keberagaman yang bersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Namun mereka semua memilih untuk satu,
dikarenakan adanya satu tujuan. Yang kedua yaitu toleransi dan saling menghormati. Dari keberagaman yang ada, mereka memilih untuk toleransi dan saling menghormati agar satu tujuan tersebut tercapai. Dan yang ketiga yaitu persatuan dalam perbedaan. Selain toleransi, haruslah adanya persatuan dalam beragamnya perbedaan. Yang keempat yaitu kekayaan budaya dan keunikan. Tentunya dari keberagaman yang ada akan menimbulkan suatu keberagaman yang unik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang satu tujuan yang tadi disebutkan di poin pertama. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan terus melaksanakan ketertiban dunia yang adil dan bersatu. Yang sejarah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang di paragraf keempat. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 yang mana? Kelompok 3. Iya. Ibu mau tanya, ini kok bagus ya posternya, bisa mengkilat. Itu ngeprintnya beda sama yang ini? Ya, oh beda. Jadi ini bisa lebih bagus, bisa besar gitu ya? Oh ya, nanti ibu mau bikin belajar sama kamu bikin kayak gini ya. Oke, bagus. Kelompok disiplin ya. Oke, berikutnya kelompok 4. Kita kasih aplaus. Kelompok 4 akan menampilkan apa? Iya, oke, silakan. Ada teman yang mau bantu? Oh iya. Oh iya, Ibu lihat unik ya. Ini bikin sendiri apa bagaimana? Iya, buat sendiri. Oh, buat sendiri. Ya. Dari apa? Menggunakan Kain batik sisa gitu. Terus digunting. Buat burung garudanya. Oh iya, oke. Ya, kreatif ya. Kasih aplaus dulu deh. Iya. Oke, silakan lanjut. Selamat pagi semuanya. Nama saya Natasha Amira Jaratulisa dari perwakilan kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang hukum Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dilambangkan sebagai burung garuda. Di dalam burung garuda ini terdapat perisai-perisai yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Pada simbol pertama yaitu Nista, yang dilambangkan sebagai Pancasila pertama. Warga negara Indonesia akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah rantai. Pada rantai ini dilambangkan Pancasila kedua yang artinya manusia akan terus terikat dan tidak akan terputus. Lalu pada pohon beringin atau simbol tiga yang dilambangkan sebagai Pancasila yang ketiga, warga negara Indonesia memiliki banyak keberagaman. Contohnya bahasa, agama, suku, ras, dan lain-lainnya akan terus bersatu. Lalu pada simbol yang keempat itu kepala benteng. Kepala benteng ini dilambangkan sebagai sila keempat, yang artinya warga negara Indonesia harus bekerja sama dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan gotong royong. Lalu terakhir ada padi dan kapas. Pada padi kapas ini dilambangkan sebagai sila kelima, yang artinya kesejahteraan sosial rakyat Indonesia akan membangun nasional. Selanjutnya ada pasal-pasal Undang-Undang 1945 pada Bhinneka Tunggal Ika tentang lambang negara. Yaitu pada pasal 35 yang menerapkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Lalu kedua ada pasal 36 yang menerapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lalu pada pasal 36 menerapkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pasal 36B yang menerapkan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Selanjutnya ada pasal 22 nomor 24 tahun 2009 yang melarang untuk satu merusak, merobek, membakar atau melakukan apapun untuk unsur menghina atau menodai bendera merah putih. Lalu kedua yaitu memakai bendera negara Indonesia untuk komersial atau reklame. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Iya, kasih aplaus ya. Iya, rupanya kelompok 4 menampilkan ada undang-undang yang kita tidak boleh menginjak, menghina, atau segala macam atribut tentang identitas negara. Berarti lambang negara ini dilindungi sampai kapanpun kecuali negara Indonesia berubah jadi negara yang lain.
Gitu ya. Oke, bagus. Berikutnya kelompok 5 mau menampilkan apa kelompok 5? Sejarah dan keberagaman. Sejarah dan keberagaman. Mana kelompok 5? Ada yang mau bantu? Apa mau sendiri? Oh, ada yang mau dipresentasikan. Kasih aplaus kelompok 5. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kaisa Mada. Saya perwakilan dari kelompok Kabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika berawal dari abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa, Indonesia. Pertama kali ditemukan di desa Jaruselir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit tahun 1356 Masehi. Prasasti ini berisi kutipan dari kitab Kitasoma, salah satu karya sastra dari pengarang Jawa kuno yang bernama Ampukan Pula. Kutipan tersebut berbunyi, Wan Weni Windu Semunggal Wimus Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Prasasti ini memiliki pesan, yaitu harus menegaskan pentingnya toleransi dan persatuan di antara berbagai kepercayaan dan keyakinan yang ada di Nusantara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Bhinneka Tunggal ini dijadikan semboyan negara. Pada 18 Agustus 1950, semboyan ini dijadikan sebagai semboyan negara dan dituangkan pada dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga ada keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bunda Fisa. Di Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Ada keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, dan yang terakhir ada keberagaman umur. Iya, kasih aplaus. Jadi kelompok ini rupanya memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Oke, bagus. Masih kelompok 6 ya. Kelompok 6 mau menampilkan apa? Sikap yang mendukung kebinekaan. Mau sendiri atau? Oh iya, oke. Kita kasih aplaus kelompok 6. Iya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yelena Rahmianti. Saya perwakilan dari kelompok kerjasama. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan mengenai contoh sikap yang mendukung kebinekaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari gambar yang terdapat dalam poster. Pada gambaran pertama yaitu ada menjaga kebersihan lingkungan. Jadi setiap anggota masyarakat itu wajib membersihkan lingkungannya agar masyarakat di sekitar hidup dengan damai, nyaman, dan asri. Gambaran kedua yaitu menghargai karya seni budaya lain. Upaya yang dilakukan dari gambar kedua ini untuk membina kerukunan dan supaya masyarakat kita itu saling menghargai dan juga menghormati. Gambaran ketiga yaitu ada menghormati agama. Jadi di menghormati agama ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar, contohnya di kelas. Ketika kita berteman bersama teman yang berbeda agama, sebaiknya kita menghargai pendapat mereka ketika mereka berdiskusi dan berkelompok. Gambar yang keempat yaitu ada saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Tujuan tersebut untuk menjaga solidaritas, terus tidak egois dan saling menguntungkan juga. Gambar yang kelima yaitu ada menjaga keamanan lingkungan. Jadi dapat kita lihat biasanya itu di lingkungan masyarakat telah melaksanakan yang namanya siskamling atau bisa disebut dengan sistem keamanan lingkungan. Nah, gambaran terakhir yaitu ada menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi ini dapat timbul dengan adanya hubungan sosial dan dapat diartikan bahwa komunikasi ini tidak dapat dipisahkan baik secara individu maupun secara kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kasih aplaus. Langsung ke actionnya ya. Jadi action sikap kita bagaimana. Oke, terakhir ya kelompok paling terakhir kelompok 7 mau menampilkan apa?
Kelemahan dan kelebihan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita mau perhatikan kelemahannya apa ya, kelebihannya apa. Kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Ya. Sendirian? Iya, Bu. Oh iya, oke. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta upaya nyata Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah kelebihan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga kerukunan sosial bagi bangsa Indonesia. Dalam bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan soal nilai sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup saling berdampingan. Serta manfaat ya, selain dari Bhinneka Tunggal Ika ialah menghargai keanekaragaman budaya. Dan kekurangan dari Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan ini dapat menjadi ancaman atau tantangan bagi Indonesia karena mudahnya penduduk Indonesia berbeda pendapat yang memicu pemikiran sifat kedaerahan yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan upaya nyatanya. Jika terjadi ancaman Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama, penasaran sikap cinta kasih. Penasaran sikap santi itu bisa dicontohkan dengan tadarus di sekolahan, karena itu sikap cinta kasih kita kepada agama kita yang kita anut. Terus penanaman persatuan dan kesatuan itu bisa kita ambil dari kelas, yaitu adalah piket bersama atau beres-beres ketika pulang sekolah. Terus penegakan supremi hukum, yaitu adalah saat kita sedang berkendara, kita menaati peraturan yang ada. Yang empat, pemerintah yang cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti kenaikan beras yang harus ditanggapi oleh pemerintah. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu seperti nomor 2, yaitu kita tidak harus membeda-bedakan suku, ras, maupun budaya yang berbeda-beda. Terus ada penumbuhan cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Jadi kita harus mempunyai rasa bangga karena kita adalah orang Indonesia yang mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Sekian dari kelompok kami, kelompok saya. Terima kasih. Iya, iya. Dari 7 kelompok, Ibu mencatat rupanya ada faktor keberagaman, sikap yang mengancam, kemudian ada poster lambang negara ya yang nggak boleh diganti, kemudian kita kenal prasasti, sikap-sikapnya, kelebihan, kekurangan, dan rupanya kata kelompok terakhir, kita punya tantangan di Bhinneka Tunggal Ika ini. Padahal kata si Sekjen PBB, Bhinneka Tunggal Ika mau dipakai mendunia. Nah, jadi sebagai orang Indonesia kita juga harus bangga, tapi lebih bangga lagi bukan semboyannya saja, tapi perilaku orang-orangnya. Begitu ya? Oke, kira-kira setuju? Setuju, oke. Nah, presentasi sudah berlalu. Barangkali kalian ada yang mau bertanya, silakan. Ibu akan karena waktunya tidak nyampe mungkin ya. Siapa yang bertanya tunjuk jari aja dulu ya, nanti kita lihat waktunya nyampe apa tidak. Oke, penanya ke 1, ke 2. 2 dulu deh ya, 2 dulu. Oke, dipersilakan yang penanya ke 1. Mau pakai nggak ini Pak? Udah, iya. Saya Fahri Raza dari kelompok tanggung jawab. Ini bertanya pada kelompok 3. Kelompok 3, iya siap-siap kelompok 3 ya, bantu. Oke, pertanyaannya adalah? Tadi kan dijelasin ya, Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan kan. Nah, apa sih yang dimaksud dalam satu tujuan itu? Oke. Dalam makna Bhinneka Tunggal Ika itu? Iya, oke. Jadi pertanyaan intinya adalah kita pakai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksud satu tujuannya apa sih, tujuan apa gitu ya, mau kemana kita dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oke, ditampung dulu. Penanya kedua tadi dari mana? Ya, dari kelompok Visioner. Oke, sebutin namanya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari kelompok Visioner. Saya ingin menanya kepada kelompok 2.
kan ada ya. Kelompok 2. Kelompok 2 bilang. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, halo? eh, Iya, siap-siap. Iya. Kan ada ya ancaman sikap buat keberagaman. Ancaman. Di situ kan ada bully. Iya. Apa yang upaya dilakukan jika ada terjadi bullying di SMA 5? Oh iya, pertanyaannya bagus ya. Apa ancaman tadi disebutkan oleh kelompok 2 ya? Salah satunya adalah bully. Nah, apa upayanya jika di SMA 5 kok masih ada bully gitu ya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa dibiarin, apa diapain gitu ya? Oke, 2 penanya sudah cukup dulu ya. Kita kasih aplaus dulu untuk penanya. Iya. Oke, mau dijawab langsung? Oke, boleh mau dijawab langsung. Nanti kalau mau ditambahin silakan kelompoknya menambahkan ya, atau barangkali yang kelompok lain mau membantu boleh ya. Oke. Oke, kepada Fahri saya izin menjawab ya. Pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud satu tujuan dalam makna Bhinneka Tunggal Ika tadi? Jadi satu tujuan itu adalah seperti yang tertuang pada Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu majukan kehidupan sosial, kurang lebih majukan kehidupan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia yang adil dan bersatu, adil, merdeka, dan bersatu. Oke, kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, dijawabnya ada di dalam pembukaan alinea keempat. Katanya kita harus memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita sudah lengkap, itu tujuannya ya. Oke, ada tidak yang mau bantu? Ada tidak yang mau nambahin? Ada tidak yang mau nambahkan? Tidak ada? Berarti setuju jawabannya? Iya, kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, pertanyaan kedua tadi ditujukan dari Zulfikar tentang bully. Oke, tolong nanti bantu ya untuk yang mau bantu jawab. Ibu udah siapkan loh kuponnya ya. Oke, silakan kelompok yang mau menjawab bully. Nah, kelompok 2. Kelompok peduli ya. Pas banget ya, bully, peduli. Nah, berarti kelompok peduli yang peduli bully. Ya, oke. Mau dijawab. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Zulfikar, yaitu upaya apa yang dapat dilakukan oleh sekolah apabila terjadi bully di lingkungan sekolah. Jadi upaya yang kita lakukan, yang pertama itu sebaiknya kita tanya dulu latar belakang anak tersebut. Apakah anak tersebut ada masalah atau apa ada hal yang melatar belakangi terjadinya bully tersebut. Nah, yang kedua itu bisa laporkan ke guru BK. Nah, yang ketiga kita mungkin bisa nanya ke orang tuanya kenapa anak tersebut melakukan bully di sekolah. Dan yang kemudian apabila bully tersebut terjadi terus-menerus dan mungkin berlebihan, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin sekian dari saya. Apa sudah jelas, Zulfikar? Ibu tawarkan untuk yang mau bantu jawab. Oh ya, mau bantu jawab. Di situ aja nggak apa-apa sambil berdiri ya, menghadap ke sana ya. Oke, nggak apa-apa ya. Semuanya saya ingin menambahkan jawaban dari Mbak. Mungkin sebelum kita lihat ke apa ya, misalkan kita sudah bertanya kepada anak ini, misalkan faktor dia membuli itu apa? Misalkan karena iseng saja atau hanya kejahilan saja. Mungkin kita bisa lihat dari orang tua, cara mendidik anaknya itu seperti apa. Kayak misalkan orang tuanya sudah mencontohkan kepada anak tersebut kalau apa ya, mengejek orang tuh boleh. Kalau enggak, udah berkata kasar dari orang tuanya. Kemudian kurangnya kasih sayang orang tua. Terus kayak pergaulan yang kurang bebas. Kalau misalkan kita sudah dapat dari itu, mungkin kita bisa sarankan ke orang tua untuk memperbaiki itu. Kemudian menasehati anaknya agar tidak melakukan seperti itu lagi. Baru kita bisa bicarakan baik-baik. Dan kalau misalkan sudah berlebihan, baru kita bisa mungkin kita ajak ke psikolog atau terapia atau apapun itu yang akan membenarkan mentalnya dia. Terima kasih. Oh iya, kasih aplaus ya.
rupanya tidak hanya di sekolah, orang tua juga harus ikut edukasi ya, ikut pendidikan bagaimana cara mendidik anak yang baik dengan tidak berkata kasar dan sebagainya. Begitu ya? Iya, oke, setuju semuanya ya? Iya, ada yang lain yang mau bantu? Oh, mau bantu dari kelompok tanggung jawab. Iya, silakan. Kamu boleh duduk. Tadi kan ada yang dia ngomong ada yang untuk memberitahu ke guru BK. Menurut saya jangan terburu-buru untuk membawa ke guru BK. Bisa kita obrolkan baik-baik mengapa dia membuli kita terus, entah dia benci kita ataupun tidak suka dengan kita. Kita obrolkan terus kayak seperti yang Najwa bilang, kita harus menanyakan mengapa dia seperti itu ke kita. Lalu lihat juga dari orang tuanya juga sih. Intinya jangan terburu-buru untuk melaporkan ke pihak berwajib ataupun ke guru BK. Iya, oke, kasih A+ ya untuk teman kamu dari kelompok tanggung jawab ya. Iya, jadi kita baik-baik dulu ya, diselesaikannya tidak langsung, siapa tahu dari hati ke hati bisa diselesaikan dengan baik, tapi tetap institusi sekolah, mungkin guru BK juga butuh masukan ya, tapi kamu pendapatnya bagus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke, jadi masih ada sisa waktu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya, sepertinya bersambung ya, karena ini bisa saja sampai panjang waktunya ya, karena kamu masih banyak yang penasaran, tapi waktu tidak cukup. Kenapa? Karena nanti harus ada yang dikerjakan oleh kalian, lembar kerja yang ada di situ dengan refleksinya. Oke, untuk hari ini kalian sesi 1, Ibu tadi sudah menjelaskan, cuma sayang ya videonya kurang. Kemudian sesi 2, kamu sudah bisa presentasi dengan segala macam cara. Tapi Ibu tadi dibisikin katanya, Bu, ada yang mau baca puisi loh Bu, katanya gitu. Bener apa enggak? Ada enggak ya? Makanya tadi Ibu sodorkan, boleh ada puisinya Ibu gitu ya. Jadi apa tidak? Jadi oke, katanya ada temenmu yang mau baca puisi ya. Kita kasih A+ dulu coba temenmu ya. Sendiri apa berdua? Oh, sendiri. Baik. Puisi Garudaku, karya Dimas dan guruku. Garudaku, Garudaku adalah lambangku, tempat aku dan temanku menjagamu dari belenggu perpecahan dan akan menggantikanmu. Garudaku adalah dasar negaraku, membantu menjaga sikapmu. Garudaku selalu ada di dadaku, membawa semangat langkahku, terbangi tinggi bersamamu untuk menyatukan Indonesia. Di lambang Garudaku terdapat perisai di dadanya, memegang pita di kakinya yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap satu jua demi Indonesia lebih maju untuk masa depan. Terima kasih. Iya, kasih aplaus. Oke. Demi Indonesia maju di masa depan, bukan depan saja, hari ini yang akan datang ya juga harus maju. Oke, diskusi hari ini sudah selesai. Ibu simpulkan bahwa keberagaman di Indonesia beraneka ragam, harusnya kita bersyukur ya. Tapi banyak tantangan yang harus kita jalankan pada saat kita beraksi dalam keberagaman. Oke, untuk hari ini cukup, tapi Ibu mau bertanya ke kalian. Kira-kira perasaan kamu seperti apa ketika tadi Ibu menampilkan video di depan? Ya, boleh. Iya, kamu dulu. 1, 2, 3. Ya. Oh, takjub. Apa takjubnya? Di Indonesia kan banyak keberagaman dan kekayaan alam, itu sih yang menurut aku. Iya. Oke, takjub katanya ya. Kasih aplaus untuk teman kamu. Iya, sebelahnya mau komentar apa perasaan kamu setelah hari ini kita belajar keberagaman? Saya cukup bangga sih dengan mereka yang bisa menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan dari video yang Ibu sharekan ke kita, saya sangat bangga dengan Indonesia. Ternyata
banyak yang saya belum tahu tentang keindahan Indonesia. Iya, kasih aplaus, bangga ya. Tadi sana ya. Oh, sana dulu belakang deh. Ya. Perasaan saya senang karena saya bisa mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman, kayak banyak ras, suku, agama yang berbeda-beda. Iya, kasih aplaus. Kelompok Adil. Kamu? Ya. Perasaan saya itu saya merasa bersyukur karena Bersyukur. saya bisa tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, namun tetap bisa bersatu. Bersyukur tinggal di Indonesia. Kasih aplaus ya. Masih ada. Tadi depan ada ya? Siapa ya? Kamu ya? Iya, oke. Kelompok jujur tadi ada yang tunjuk jari. Apa perasaan kelompok jujur ketika tadi Ibu nampilin videonya nggak bunyi? Nah, terus bangga dan beruntung. Alasannya? Karena banyak keberagaman sama keberagaman ras, suku, budaya yang ada di Indonesia dan alamnya sangat banyak ininya gitu, Bu. Iya, jadi Sangat kamu indah. semakin tahu begitu? Iya. Iya, kasih aplaus kelompok jujur. Terakhir, tadi ada lagi. Terakhir. Udah nggak ada. Oh, di depan tadi. Di depan ada. Ah, di depan. Oh, sudah. Oke. Ya, baik. Hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Di meja kalian itu ada lembar kerja dan refleksi. Silakan dikerjakan. Satu orang satu, langsung dikerjakan di situ. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mengobservasi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf karena tadi sempat videonya tidak sempat tertayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dikumpulkan. Kita perhatikan dulu, Ibu Guru Observer akan menyampaikan sesuatu ke kalian. Apakah kalian bagus atau tidak hari ini ya? Oke, dengarkan dulu sebentar saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Ibu buka masker ya. Kondisi Ibu sedang tidak baik-baik saja, jadi takut menurunkan sesuatu. Hanya kalau untuk berbicara harus dibuka biar jelas ya. Ibu apresiasi sekali 10-1 luar biasa untuk mata pelajaran atau materi yang disampaikan oleh Bu Nafisah ya, semuanya ikut terlibat di dalamnya dan itu adalah pembelajaran yang luar biasa baik gitu ya. Jadi pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran yang bisa disampaikan dari guru ke siswa dan siswa bisa juga dimaknai untuk apa ya, di kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi tujuan di masa depan. Nah, ini salah satu yang Ibu sikapi itu adalah tentang bullying ya. Dan kalian sudah menyampaikan, beberapa siswa sudah menyampaikan untuk bullying itu tahapannya dengan sangat jelas sekali. Bullying, meskipun bullying itu disampaikan dalam kalimat atau dalam bentuk candaan, tapi kalau seandainya seseorang tidak menyukai, kemudian tidak merasa tidak senang gitu ya, dan membuat yang dibullying itu merasa kok gue begini ya, kok gue nggak sama yang lain. Dan sifat manusia, ingat ya, sifat dari manusia itu berbeda-beda. Ada yang menganggap bercanda itu ya sekedar bercanda, nggak masalah gitu ya. Yang penting lu happy, gue nggak masalah. Tapi ada yang masuk sampai ke hati dan itu bahaya. Sekali lagi, untuk bullying itu bisa mematikan karakter. Jadi hati-hati ketika kamu membuli meskipun dalam bentuk bercanda. Jadi tahapan untuk penyelesaian pembulian itu sudah betul. Kamu tanya dulu kenapa dia membuli temannya sampai seperti itu. Bisa jadi latar belakang dia dulu dibully. Secara tidak langsung mungkin oleh keluarganya. Yaitu tadi kadang-kadang dalam kondisi bercanda ya. Ada yang tidak bisa. Jadi hati-hati dan Ibu lihat kamu di antara kamu ada yang sudah memahami harus bagaimana. Ya, ditanya latar belakangnya betul. Kemudian secara pendekatan kamu katakan kepada pembuli itu. Ya, jangan sampai nanti pembuli itu jadi diviralkan kayak sekarang nih, belum selesai kasusnya dan itu melibatkan banyak orang. Yang jelas akan melibatkan orang tuamu. Jadi hati-hati ya.
Bully itu bukan hanya verbal saja, tapi fisik, kemudian perlakuan gitu ya, itu akan sama seperti itu. Contoh, misalkan dalam satu kelas nih ada pembentukan kelompok, ada yang nggak mau sama si itu, misalkan si A, gue mau nggak mau sama si A. Nah itu hati-hati, nggak maunya kenapa? Kalau seandainya si A ini tidak mau diajak kerjasama, maka harus ada penyelesaian, ya. Kemudian lapor kepada guru BK itu betul jalan yang terbaik. Atau sebelum BK kamu punya orang tua, yaitu wali kelas. Sampaikan ke wali kelas dulu. Kalau kamu tidak suka, nggak masalah. Dan jangan dianggap bahwa itu, lu mah dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nggak bisa begitu. Sekali lagi, penyelesaian masalah tiap orang itu berbeda. Ya. Kemudian kalau seandainya ke wali kelas, masalahnya masih belum bisa terselesaikan, boleh melaju laporannya itu ke BK atau ke Wakasek Kesiswaan. Karena apa? Sekolah sepakat tidak ada kompromi untuk perundungan atau untuk bullying. Ya, jadi diingatkan dulu sama temennya nih. Kalau seandainya sudah bisa diingatkan, nah alhamdulillah kamu bisa berjalan. Intinya, Ibu ingin kamu masuk ke sekolah itu semangatnya adalah semangat belajar. Baik-baik. Jadi keluar juga pulang sekolah tuh harus dalam keadaan baik-baik saja, gitu ya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi kita punya SOP atau aturan untuk pembulian. Bagaimana penanganan untuk pembulian, ya. Nah, Ibu pesan, jaga nama baik orang tua, nama baik keluarga. Jangan sampai nanti melibatkan keluarga, ya. Dan Ibu juga tadi lihat poster yang ditayangkan yang tadi pakai batik ya, itu luar biasa. Kreativitas kamu luar biasa. Apresiasi untuk itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Satu lagi permohonan maaf dari sekolah, tadi Bu Nafisa sudah menyampaikan dan Ibu juga baru sadar, oh iya ya, kok nggak ada lambang-lambang ya di sini. Harusnya memang ada. Ya nanti Ibu sampaikan ke Sarana, harus dipasang gitu ya. Kemarin kalau tidak salah dilepas itu karena ada pengecatan dan ternyata lupa tidak dipasang lagi. Itu saja dari Ibu. Terima kasih untuk keikutsertaannya dalam pembelajaran ini. Pertahankan terus ya, bukan hanya PPKN ya, untuk pelajaran yang lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplus 1, 2, 3. Ibu melihat bakat kalian berkembang dengan baik, bisa berdiskusi dengan tema yang ada, kemudian semua dinamis, aktif. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan terus di kelas 11 atau fase F dan sampai kalian lulus, karena generasi muda kalian ini akan berperan di 2045 di mana generasi emas, bahwa orang-orang yang produktif kalian akan semakin banyak jumlahnya. Pastinya akan terpilih hanya dari orang-orang yang unggul menjadi orang yang terunggul gitu kan ya. Nah terus kembangkan dengan baik. Nah Ibu akan coba menambahkan dari Bu Haji Dani tadi tentang bullying. Sungguh luar biasa efek negatif dari bullying. Kemarin Ibu lihat ada bullying sampai banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Ibu nangis. Kenapa nangis? Karena sikap dari teman-teman di kelas tersebut. Ya, jadi tolong. Sikap tadi yang tanggung jawab, antisipasi, aktifnya praktekkan di kelas. Ketika ada sebelum tahapannya setuju, sebelum tahapannya ke BK, ke kesiswaan, kelas selesaikan. Tapi teman-temannya tunjukkan memang punya rasa empati. Punya rasa antisipasi. Ada keamanan di kelas. Ketika ada temannya di kelas dibully verbal atau non verbal, ketua kelas atau temannya yang lain tetap sigap berdiri, selamatkan. Bantunya netral, positif. Dari dua pihak ada yang salah dan benar, cuek. Artinya kalian tetap pada yang netral. Abaikan itu. Contohnya, ketika ada pembuli, dia mukul, berarti yang salah siapa? Yang mukul. Amankan, kemudian, Bu kami takut. Ada dari kalian inisiatif semacam intelijen, keluar cepat panggil guru. Ya.
Mungkin pernah lihat di video terbaru, ternyata itu lihat Ibu lihat si SMP, di SMA Ibu belum ketemu, mudah-mudahan tidak terjadi di SMA 5. Contoh pembulian itu misalnya ada siswa yang akhirnya nggak mau ke sekolah karena situasi di kelasnya nggak nyaman. Ini yang terjadi di SMA. Kemudian ada lagi tentang moral, ketika temennya berdua dengan laki-laki masuk kelas, ada temennya lain pada cuek, kenapa nggak diingatkan bahwa di dalam kelas ada etika antara laki dan perempuan dalam pergaulan, tidak perlu proaksi kepada yang negatif, ya. Ingatkan temennya, jangan merasa nggak enak. Ini temennya berdua melakukan perilaku tidak etis, didiemin pada cuek. Akhirnya terlihat melalui CCTV, ya. Jadi tolong praktekkan ketika ada terjadi pembulian verbal non verbal, tidak diam. Sikap yang dihindari cuek acuhnya, ganti dengan antisipasi, rasa empati, tanggung jawab. Bagaimana sekolah memberikan disiplin yang bagus. Kalau kaliannya bagus, sekolahnya bagus, maka sekolah akan terlihat dari dunia luar, mengakibatkan apa? Masuk ke perguruan tingginya banyak diperoleh dengan baik, ya. Karena sekolah SMA 5 bagus, siswanya disiplin. Tadi tentang kebinekaannya berjalan dengan baik, termasuk kebinekaan di dalam perilaku adat, perilaku tata tertib, perilaku etika, bahwa perilaku di rumah dengan sekolah beda. Makanya di sekolah kuatkan, dibawa ke rumah yang tidak baik di rumah diganti dengan sekolah. Di sekolah tidak baik, dari rumah yang baik dibawa ke sekolah. Yuk, kuatkan tadi diskusi yang baik dengan kalian bergotong royongnya di profil pelajar Pancasila. Buktikan, diganti dengan, Ibu ulang, diganti dengan sikap antisipasi kerjasama. Jika ada di kelas hal-hal yang tidak baik, tidak didiamkan. Ya, selesaikan. Identifikasi dulu kalian. Analisa, ini saya mampu nggak ya menyelesaikan? Kan ada ketua kelas, ada keamanan. Kalau nggak mampu, langsung ada wali kelas. Wali kelasnya nggak ada, betul, ada BK, ada kesiswaan. Akan diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Ya, jadi sekali lagi, praktekkan di kelas, keluarkan sikap empati kalian, antisipasi kalian, sigap kalian untuk keamanan, nyaman dan nyaman di kelas. Sehingga akan bisa belajar dengan baik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan sampai terjadi tentang pembulian. Pembulian dari dulu sebenarnya ada, tetapi dari dulu tidak pernah di blow up seperti ini karena diselesaikan dengan baik. Ya, pembulian tidak menghasilkan hal positif. Hasilnya tetap negatif. Itu yang menguatkan. Semoga kalian ayo bersama-sama menjadi pelajar yang menjadi profil pelajar Pancasila. Potensi kalian, minat, bakat, kemampuan kalian berkembang dengan secara optimal. Itu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional, agar kalian bisa mandiri dan bisa berkembang di masyarakat untuk beradaptasi dengan masyarakat lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasih aplaus. Saya Nandita, kesan dan pesan saya adalah dari pembelajaran kali ini menurut saya tidak terlalu monoton karena pembelajaran kali ini sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu dengan cara berpresentasi. Saya juga bagian yang saya paling suka adalah ketika teman saya mempresentasikan karya yang telah mereka bikin, dan juga saya merasa bangga dengan tampilan video yang menampilkan tentang keberagaman suku, keberagaman budaya, dan juga karya-karya yang dimiliki oleh Indonesia seperti tari, alat musik tradisional, makanan tradisional, dan sebagainya.